Pria miskin itu hanya ingin membantu. Tapi wanita kaya itu malah menghina sambil berteriak. "Kalau kamu bisa benerin mobilku, aku kasih 500 juta. Semua orang tertawa, tanpa tahu siapa pria itu sebenarnya. Pria itu berdiri di pinggir jalan dengan pakaian lusuh dan sandal tipis yang sudah aus. Tangannya kotor oleh oli dan debu. Wajahnya lelah, namun sorot matanya tenang. Ia baru saja selesai membantu mendorong motor seorang ibu yang mogok, tanpa meminta imbalan sedikit pun. Di saat itulah suara klakson panjang memecah suasana. Sebuah mobil sport hitam mengkilap berhenti mendadak. Kap mesinnya berasap tipis. Dari dalamnya keluar seorang wanita muda dengan pakaian mahal, rambut rapi, dan wajah penuh amarah. Sepatunya menghentak aspal, matanya menyapu sekitar dengan jijik. "Mobil sialan!" bentaknya. Pria itu menoleh. Ia melangkah pelan mendekat, berniat membantu seperti kebiasaannya. Dengan suara rendah dan sopan, ia berkata, "Mungkin saya bisa lihat, Mbak. Siapa tahu?" Belum selesai kalimatnya, wanita itu tertawa kecil, sinis. "Hah, kamu?" katanya sambil memandang dari ujung kepala sampai kaki. "Lihat dirimu, pakaianmu saja kayak pemulung, mau sok jago mesin." Beberapa orang mulai melirik. Ada yang mencemooh, ada yang hanya menonton. Pria itu terdiam. Bukan karena tersinggung, tapi karena sudah terlalu sering mendengar hinaan semacam itu. Wanita itu melipat tangan di dada, lalu berkata dengan nada menghina yang disengaja agar semua orang mendengar. "Gini aja deh, kalau kamu benar-benar bisa perbaiki mobilku." Ia berhenti sejenak, tersenyum meremehkan. "Aku kasih kamu 500 juta. Tawa kecil terdengar dari kerumunan. Bagi mereka, itu hanya lelucon. Bagi pria itu adalah tantangan. Ia menatap mobil mewah itu, lalu menatap wanita tersebut. Tidak ada marah di wajahnya, tidak pula malu. Hanya satu senyum tipis yang sulit dimengerti. "Baik, Mbak, tapi janji itu jangan ditarik." Wanita itu mendengus. "Kalau kamu berhasil, aku bayar. Tapi kalau gagal, enyah dari hadapanku." Pria itu tidak membalas. Ia hanya berjalan mendekati mobil, membuka kap mesin perlahan. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa pria miskin yang mereka hina itu bukan orang sembarangan. Pria itu berdiri di depan mobil sport tersebut, memandangi mesin yang masih mengepul tipis. Bau bensin bercampur oli menyengat udara. Beberapa orang mendekat, ingin tahu apa yang akan dilakukan pria lusuh itu. Wanita kaya itu bersandar di samping mobil, memainkan ponselnya dengan wajah bosan. Sesekali ia melirik sambil tersenyum sinis, seolah yakin semua ini hanya akan berakhir dengan kegagalan dan bahan tertawaan. Pria itu membuka kap mesin penuhnya. Tangannya yang kasar bergerak pelan namun pasti. Ia tidak terburu-buru. Matanya menelusuri setiap selang, baut, dan sambungan kabel seakan sedang membaca buku lama yang sudah sangat ia kenal. "Ngapain lama banget?" sindir wanita itu. "Kalau nggak bisa bilang saja, jangan buang waktuku." Pria itu tidak menjawab. Ia menunduk, menyentuh salah satu selang bahan bakar, lalu mengendusnya perlahan. Alisnya sedikit berkerut. "Bukan mesin rusak," gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Tekanan bahan bakarnya kacau. Seorang pria paruh badan dari kerumunan terkejut. "Loh, kok bisa tahu secepat itu?" Pria miskin itu hanya tersenyum tipis, lalu mengambil sepotong kain dari sakunya. Dengan hati-hati ia melenggarkan sebiah baut kecil, memeriksa filter, lalu membersihkannya tanpa alat canggih, hanya mengandalkan pengalaman. Wanita itu mulai memperhatikan. Senyum sinisnya perlahan hilang. "Kamu yakin itu aman?" tanyanya, kali ini dengan nada sedikit ragu. Pria itu mengangguk. Mobil ini jarang dipakai jarak jauh. Endapan kotoran menutup aliran. Kalau dibiarkan, mesinnya bisa mati total. Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang merekam dengan ponsel. Dalam hitungan menit,
Pria itu menutup kembali kap mesin. Ia mengelap tangannya, lalu melangkah mundur. "Silahkan dicoba," katanya tenang. Wanita itu terdiam sejenak. Ia masuk ke dalam mobil, memutar kunci kontak dengan wajah tegang. Mesin menyala, halus, tanpa suara aneh. Kerumunan terkejut. Wanita itu membeku. Namun pria itu belum pergi. Ia hanya menatap mobil yang kini hidup sempurna, seolah masih ada sesuatu yang belum selesai. Dan wanita kaya itu belum sadar bahwa penghinaan yang ia ucapkan akan segera menuntut harga yang jauh lebih mahal dari sekedar uang. Mesin mobil itu masih menyala halus, seolah mengejek semua yang tadi meremehkan pria lusuh tersebut. Beberapa orang bertepuk tangan kecil, sebagian lain terdiam, sulit percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Wanita kaya itu keluar dari mobil perlahan. Wajahnya berubah, bukan lagi sombong, melainkan bingung dan gelisah. Ia menatap pria itu dari ujung kepala sampai kaki, kali ini tanpa tawa. "Kamu tukang bengkel?" tanyanya ragu. Pria itu menggeleng pelan. "Bukan," jawabnya singkat. Jawaban itu justru membuat wanita itu semakin tidak nyaman. Kerumunan mulai mendesak. "Bayar dong, Bak. Tadi kan janji 500 juta, jangan ingkar." Wajah wanita itu menegang. Ia tertawa kecil, mencoba meredam situasi. "Ah, kalian serius amat, itu cuma omongan." Kalimat itu menghantam pria tersebut lebih keras daripada hinaan sebelumnya. Ia menghela napas pelan. "Bagi Mbak mungkin cuma omongan, tapi bagi saya, janji adalah harga diri." Wanita itu terdiam, tangannya mengepal. 500 juta bukan jumlah kecil bahkan untuknya. Matanya menyipit, lalu berkata dingin, "Kamu pikir aku bakal kasih uang sebanyak itu ke orang sembarangan?" Suasana mendadak sunyi. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang bukan mengejek, tapi penuh kepahitan. "Saya tidak memaksa," ujarnya. "Saya hanya mengingatkan." Ia lalu berbalik hendak pergi. Saat itulah, seorang pemuda dari kerumunan berseru, "Mas, tunggu. Dari tadi cara kamu pegang mesin itu bukan cara orang biasa." Langkah pria itu terhenti. Ia menoleh pelan. "Dulu saya punya bengkel, punya karyawan, punya nama." Wanita itu menatap tajam. "Tapi satu kesalahan kecil, dan saya kehilangan segalanya, termasuk kepercayaan orang." Kerumunan terdiam. Ada sesuatu dalam suaranya. Penyesalan yang dalam, tapi juga ketegaran yang tak bisa dipalsukan. Wanita itu menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Namun belum sempat ia berkata apa-apa, pria itu melangkah pergi. Punggungnya menjauh, membawa sesuatu yang lebih berharga dari uang. Martabat yang tak bisa dibeli. Dan wanita kaya itu berdiri membeku, sadar bahwa ia baru saja meremehkan orang yang salah. Pria itu belum melangkah jauh ketika suara sepatu hak tinggi terdengar menyusul dari belakang. "Tunggu!" Ia berhenti, namun tidak langsung menoleh. Wanita kaya itu berdiri beberapa langkah darinya. Nafasnya sedikit tersengal, bukan karena lelah, melainkan karena perasaan yang berantakan. Untuk pertama kalinya, ia merasa lebih kecil di hadapan seseorang yang tadi ia hina. "Kamu belum jawab soal uang," katanya, mencoba terdengar tegas. "Kita bisa bicara baik-baik." Pria itu menoleh perlahan. "Saya sudah bilang," ucapnya tenang. "Saya tidak memaksa." Kerumunan masih ada, meski mulai menipis. Beberapa orang tetap menonton, menunggu akhir dari drama ini. Wanita itu menghela nafas panjang, tangannya merogoh tas, lalu berhenti. 500 juta kembali teriang di kepalanya. Bukan soal mampu atau tidak, melainkan soal ego yang menolak tunduk. "Kamu tahu," katanya pelan namun dingin, "uang sebesar itu tidak bisa saya keluarkan sembarangan." Pria itu tersenyum samar. "Saya tahu, karena itu saya pergi." Kalimat sederhana itu justru menusuk lebih dalam.
Wanita itu terdiam lalu berkata dengan suara bergetar, "Tadi aku salah bicara. Itu bukan permintaan maaf, tapi pengakuan." Pria itu menatapnya. Untuk sesaat, wajah kerasnya melunak. Kesalahan bukan saat menghina, tapi saat merasa lebih tinggi dari manusia lain. Wanita itu menunduk. "Saya pernah berada di atas, dan saya jatuh bukan karena miskin, tapi karena sombong." Kata-kata itu menghantam wanita tersebut tanpa ampun. Ia teringat betapa mudahnya ia memandang rendah orang lain, merasa uang bisa membeli segalanya, termasuk martabat. "Kalau begitu, apa yang kamu mau?" tanyanya lirih. Pria itu berpikir sejenak, "Bayar jasa saya secukupnya, dan ingat satu hal, orang kecil bukan berarti tidak berharga." Wanita itu mengangguk perlahan. Namun ia belum tahu bahwa pertemuan ini belum berakhir, karena di balik pakaian lusuh pria itu tersembunyi sebuah nama yang akan segera ia kenali. Nama yang pernah ia dengar di dunia bisnis dan membuatnya gemetar saat kebenaran terungkap. Wanita itu mengeluarkan dompetnya dengan tangan sedikit gemetar. Ia menyerahkan sejumlah uang jauh lebih kecil dari angka yang sempat ia ucapkan dengan sombong. Pria itu menerimanya tanpa menghitung, lalu mengangguk singkat. "Terima kasih." Ia berbalik, hendak benar-benar pergi. Namun sebelum langkahnya menjauh, suara seorang pria dari dalam kerumunan memecah keheningan. "Mas, tunggu!" Seorang pria berkemeja rapi mendekat dengan wajah terkejut. Tatapannya meneliti wajah pria lusuh itu seakan sedang mencocokkan ingatan lama. "Maaf, apa nama Mas dulu pernah pakai bengkel di daerah timur kota?" Pria itu terdiam cukup lama, seolah sedang mempertimbangkan apakah masa lalu itu pantas dibuka kembali. Lalu ia menjawab pelan, "Pernah?" Wajah pria berkemeja itu memucat. "Kalau begitu, Mas ini Pak Arga?" Kerumunan sontak riuh. Wanita kaya itu menoleh cepat. "Arga," ulangnya lirih. Nama itu bukan asing. Ia pernah mendengarnya dalam rapat bisnis ayahnya, seorang mekanik jenius yang merintis bengkel kecil menjadi jaringan besar sebelum tiba-tiba menghilang karena satu skandal yang tak pernah jelas ujungnya. "Tidak mungkin," bisiknya. Pria yang dipanggil Arga itu menghela nafas. "Nama itu sudah lama saya tinggalkan, bersamaan dengan semua yang saya bangun." Pria berkemeja itu menunduk hormat. "Mobil ayah saya dulu selamat karena Mas. Kalau bukan karena Mas Arga, bisnis kami hancur." Kerumunan terdiam. Wajah-wajah yang tadi mengejek kini berubah penuh penghormatan. Wanita itu membeku, jantungnya berdetak keras. Ia baru sadar, orang yang ia hina habis-habisan barusan adalah pria yang pernah menjadi legenda di dunia otomotif. "Kenapa?" suaranya bergetar. "Kenapa orang seperti kamu bisa jatuh sejauh ini?" Arga menatap langit sebentar. "Karena saya percaya orang yang salah, dan karena saya lupa bahwa kesombongan selalu menagih bayaran." Wanita itu menelan ludah. Kata-kata itu kini seperti cermin yang memantulkan dirinya sendiri. Uang bisa dicari, tapi kalau hati sudah rusak, butuh seumur hidup untuk memperbaikinya. Ia lalu melangkah pergi, kali ini tanpa ada yang berani menertawakannya. Dan wanita kaya itu berdiri kaku di samping mobil mewahnya, menyadari satu hal pahit. Ia baru saja merendahkan seseorang yang nilainya jauh lebih melebihi hartanya sendiri. Mobil sport itu akhirnya melaju meninggalkan jalanan sepi. Mesinnya halus, sempurna, namun hati pengemudinya jauh dari kata tenang. Wanita kaya itu menggenggam setir erat, matanya kosong menatap jalan. Setiap kata yang diucapkan Arga terus teriang di kepalanya, lebih bising daripada suara mesin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, uang tidak mampu memberikan rasa unggul. Hari-hari berlalu, namun wajah pria lusuh itu tak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pedulikan. Tatapan orang yang diremehkan, nada suara yang tanpa sadar melukai, dan kesombongan yang selama ini ia anggap wajar. Beberapa minggu kemudian, ia datang ke bengkel kecil di pinggir kota. Bukan bengkel besar, bukan pula tempat mewah, hanya bangunan sederhana dengan papan nama kayu yang hampir pudar. Di sanalah ia melihat Arga lagi. Kali ini ia tidak membawa amarah, tidak pula membawa ego. Ia datang sebagai manusia. "Saya tidak datang untuk mobil," katanya lirih. "Saya datang untuk minta maaf." Arga menatapnya lama, lalu tersenyum kecil.
Permintaan maaf tidak mengubah masa lalu, tapi bisa menyelamatkan masa depan. Wanita itu menunduk. "Saya belajar satu hal," katanya. "Orang miskin bisa kehilangan uang, tapi orang sombong bisa kehilangan segalanya." Arga mengangguk pelan. Sejak hari itu, hidup wanita tersebut berubah. Bukan karena ia jadi miskin, tapi karena ia belajar menghormati. Dan Arga, ia tetap sederhana, tetap bekerja dengan tangannya sendiri, namun kini dengan hati yang jauh lebih tenang. Karena pada akhirnya, nilai manusia tidak ditentukan oleh harta yang ia miliki, melainkan oleh cara ia memperlakukan sesama. Dan bagi mereka yang pernah menghina, hidup akan selalu punya cara untuk mengajarkan pelajaran yang paling mahal.